Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, visi Kota Tarakan tahun 2025 hingga 2030 adalah terwujudnya Tarakan menjadi kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kerakyatan, dan juga ekonomi kreatif yang juga berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera. Nah, bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah Kota Tarakan juga menargetkan sejumlah strategi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas pendidikan, hingga ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM. Lantas bagaimana pemerintah Kota Tarakan bersinergi dan juga mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan juga berkelanjutan? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya saudara sudah hadir langsung di studio Kompas TV, jauh-jauh dari Mutiara, dari utara, dari Kota Tarakan, Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Haji Hairul M.Kes. Halo, assalamualaikum Pak Hairul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Kabar baik ya, Makasih Pak. Mbak Egit ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV, jauh-jauh dari Tarakan yang Mutiara, dari utara, betul ya? Iya. Ini eye catching sekali nih yang digunakan hari ini. Ini headpiece dari Tarakan ya, singal ya namanya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, singal ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya ini adalah pakaian dari kerajaan Tidung ya. Jadi para raja-raja dulu menggunakan singal ini. Dan sekarang coba kami mencoba untuk mengingatkan kembali, memperkenalkan, dan itu menjadi pakaian salah satu pakaian wajib juga di pemerintah Kota Tarakan di setiap hari Kamis ya. Pakai batik sekalian pakai ini. Dan beberapa untuk acara-acara resmi seperti itu Mbak. Ini matching banget nih singalnya dan juga batik khas Tarakan ini batik pesisir luar biasa indahnya ya. Ini memang Tarakan ini sudah melekat di hati seorang Dr. Haji Hairul ya. Karena memang sudah lama sekali berkiprah di pemerintah daerah ya. Dulu juga sempat menjadi Kepala Dinas Kesehatan, terakhir menjadi Sekretaris Daerah. Dan ini merupakan periode kedua ya Pak Hairul memimpin Kota Tarakan nih. Ngomong-ngomong periode kedua nih, pastinya untuk visi pemerintah Kota Tarakan di periode kedua tahun 2025-2030 ini tidak kalah penting dibanding sebelumnya ya. Tapi mungkin bisa dijabarkan misi dari pemerintah Kota Tarakan di periode ini Bapak. Ya, jadi sebenarnya visi kota kita ini kan yang sekarang adalah lanjutan dari visi periode sebelumnya, periode pertama. Termasuk juga misinya, dan untuk mewujudkan visi kota kita menetapkan ada 5 misi untuk mencapai itu. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Artinya bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ini, berkualitas itu tentu mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Berdaya saing dia harus sehat ya, harus kuat begitu, dan harus memiliki karakter. Misi yang kedua itu adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal. Jadi bahwa pembangunan kita tidak hanya dipusatkan di tempat-tempat tertentu, tetapi merata di seluruh wilayah Tarakan. Dari ujung utara sampai dengan ujung timur, termasuk dari perkotaan sampai ke daerah pesisir ya. Lalu misi yang ketiga untuk mencapai visi tadi, meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif, dan ekonomi kerakyatan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini memberikan kemudahan di dalam berusaha. Tadi selama ini kita mempermudah perizinan melalui sistem online ya, termasuk juga tentu harapan kita lebih memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan juga masyarakat kecil. Dan yang keempat itu yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota. Kita ingin pemerintahan ini tentu pemerintahan yang modern, yang terbuka, cepat tanggap ya, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kan kita tahu perubahan kita ini kan sangat terpengaruh juga dengan perubahan global, perubahan nasional, sehingga tentu pemerintahan ini harus adaptif juga, harus cepat responsif dan
Saya kira ini menjadi misi yang keempat dari kota ini, termasuk juga kita terus menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan kota. Yang kelima, dan ini misi yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana. Jadi harapan kita bahwa pembangunan ini juga tetap harus memperhatikan lingkungan. Jadi harus ada keseimbangan pembangunan dengan lingkungan sehingga Tarakan ini bisa pembangunan Tarakan bisa terus berkelanjutan begitu, dan Tarakan bisa tetap lestari ya, karena jangan sampai nanti tidak memperhatikan lingkungan ya terjadi bencana di mana-mana, dan ini juga yang kita tidak harapkan. Kalau Pak Presiden punya Astacita ya kita punya Pancacita begitu ya. Ada 5 Pancacita ya ada misinya. 5. Jadi Pancacita ini adalah dalam rangka mewujudkan visi Kota Tarakan 2025 sampai dengan 2030. Jadi kota pesisir smart city begitu ya. Iya, seperti itulah kira-kira. Luar biasa sekali bahwa ini misi-misinya memang berkelanjutan ya dari periode sebelumnya, namun melanjutkan yang baik dan menambahkan kembali yang belum terselesaikan begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai ekonomi lokal, ekonomi kerakyatan, tentunya dari pemerintah Kota Tarakan sendiri kan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan Astacita nih. Salah satunya ada program Koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya nih Pak? Apa betul ini sudah menyentuh ke masyarakat terkecil apapun itu maupun juga dari UMKM juga Pak? Iya, jadi koperasi saya kira kalau di Tarakan pada saat kemarin launching ya kita pembentukan awal, alhamdulillah saya kira di Kalimantan Utara mungkin satu-satunya daerah yang seluruh kelurahannya sudah terbentuk. Kita kan karena ada 20 kelurahan ya semuanya sudah terbentuk Koperasi Merah Putih, bahkan juga memang sudah jalan sebagian walaupun juga sebagian masih dalam proses pembenahan. Dan terakhir juga sekarang kan ada program bersama dengan pemerintah pusat, mereka juga ada dibuatkan gerai-gerai dan lain-lain, dan sekarang juga sudah sedang dalam tahap proses. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa koperasi ini benar-benar bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan. Dan saya kira alhamdulillah sekarang, walaupun kami ini kan masih baru ya, kita belum bisa mengalokkan evaluasi secara menyeluruh, tetapi saya kira beberapa yang sudah jalan mereka melaporkan ya. Tentu pertama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya anggotanya, itu relatif sudah mereka bisa lakukan, termasuk juga meningkatkan pendapatan para anggotanya juga yang koperasi ini. Ada koperasi omsetnya ya satu bulan sekarang mungkin sekitar 120 sampai 150 juta begitu ya. Dengan mungkin margin sekitar 9 sampai 10 juta mereka ada lapor ke kita, karena mereka bikin laporan bulanan juga ke Dinas Koperasi. Tapi untuk sementara saya kira bahwa yang sudah jalan sangat berdampak, dan mudah-mudahan semuanya yang lain bisa bergerak secara bersamaan, dan tentu harapan kita mudah-mudahan kita bisa melihat akan ada perubahan di dalam penggerakan ekonomi lokal, termasuk nanti juga menggerakkan UMKM kita seperti itu. Tentunya sinergi dengan pusat ini sangat diperlukan ya, kolaborasi dan sinergi itu kuncinya ya. Baik, tadi sudah dijabarkan nih beberapa misi dari pemerintah Kota Tarakan dalam 5 tahun ke depan. Nanti kita akan mengulas ya program unggulan apa saja dalam mewujudkan visi dan juga misi tersebut. Usai jeda berikut tetap di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita, saudara, masih bersama narasumber kita hari ini, yakni Wali Kota Tarakan, Bapak Hoirul. Pak Hoirul, selain dari UMKM dengan Koperasi Merah Putih tadi, kita tahu bahwa tulang punggung perekonomian Kota Tarakan ini ada di sektor jasa, perdagangan, dan juga perikanan. Nah ini dari 3 sektor ini bagaimana Pak sinerginya dengan pemerintah pusat? Ya, saya kira untuk seperti contoh misalnya di sektor perikanan, saat ini kita bersama-sama dengan pemerintah pusat ya sedang menggagas yang namanya Kampung Nelayan. Ya, Kampung Nelayan ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi para nelayan kita. Pembangunan infrastrukturnya termasuk sarana prasarana seperti tambatan perahu, termasuk SPBN, ya termasuk juga perumahan untuk para nelayan itu ya direncanakan dibiayai dari pemerintah pusat. Sedangkan penyediaan lahannya dari pemerintah kota. Ini adalah bentuk kolaborasi kita. Yang kedua, di dalam sektor perdagangan jasa misalnya juga kita disupport dari pemerintah pusat untuk bagaimana mempermudah arus perdagangan barang dan jasa ini, khususnya dalam khususnya sembako misalnya, itu dengan memfasilitasi adanya tol laut ya, dan beberapa fasilitas alat angkut yang lain yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah, lalu untuk misalnya di bidang
sektor yang lainnya, misalnya di sektor UMKM juga saya kira kita bersama-sama ya tadi melalui pemberdayaan Koperasi Merah Putih tadi dan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, tentu dengan pembiayaan, penganggaran, kredit misalnya, kredit KUR ya, dan dari kita juga ada yang namanya dana bergulir ekonomi kerakyatan. Jadi ini berkolaborasi sehingga kita saling menutup celah masing-masing dan mudah-mudahan saya kira ini berdampak cukup bagus nanti untuk masyarakat Tarakan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, Seperti jadi itu itu ya ya. sinergi antara Ya, pemerintah Kota Tarakan dengan pemerintah pusat ya, memang ya, begitu kuat ya ya, untuk mewujudkan asta-cita presiden dan juga ya, wakil presiden ini. Nah, untuk program unggulannya ini juga saya menarik nih, karena dari 5 misi tadi pastinya ada program unggulan ini. ya. Tapi betul nggak sih Pak, saya pernah dengar Tarakan itu kota 1000 kafe, betul ya? Iya benar. Jadi Tarakan di mana-mana kan ada apa ya? Kalau di mungkin setiap meternya itu ada kafe lah. Ada kafe Jadi ya setiap makanya meter. mungkin saking banyaknya makanya Mhm. Tarakan dijuluki kota 1000 kafe. Memang Berarti banyak sekali UMKM-nya juga kafe. Ya berjalan UMKM ya? ya. Mhm. UMKM ini kan ini semua masyarakat UMKM dan memang kalau dilihat sekarang kan 93% ya tenaga kerja di Tarakan kan bekerja di sektor UMKM ini. Jadi mulai dari Oke. mikro, kecil, menengah itu hampir 93% tenaga kerja kita. Hanya ya sekitar 7% barangkali yang bekerja di sektor formal ya. Oh, Jadi begitu besar memang ya Pak? mereka sangat memang karena Tarakan sebagai kota jasa dan perdagangan ya mereka bergeraknya memang lebih banyak di sana. Nah, Gitu. program unggulan untuk mendukung UMKM apa saja nih dari Pemprov Ya, Pak? yang pertama tadi sudah sebutin secara sepintas tadi bahwa kita punya program yang namanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui tadi dana bergulir ekonomi kerakyatan dan ini sudah kita launching pada tanggal 31 Mei 2025 kemarin. Jadi persis 100 hari kerja ya masa jabatan kita. Ini memberikan apa untuk para startup yang para pemula ya untuk memodali mereka kita berikan modal ya memang sih kecil-kecil aja ya antara 5 sampai 35 juta itu untuk memulai itu dengan tanpa agunan ya termasuk juga tanpa agunan dan bunganya sangat kecil ya bunganya 1,5 sampai dengan 2%. Yang kedua tentu program unggulan kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan pelatihan vokasi ya kepada masyarakat kita terutama untuk anak-anak kita yang lulusan sarjana ini ya termasuk juga mungkin yang lulusan SLTA untuk membekali mereka dengan pendidikan vokasi. Lalu yang ketiga itu program di bidang pendidikan ya memberikan beasiswa untuk anak-anak pada tingkat SD SMP. Nah mungkin tahun depan insya Allah juga kita akan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak SMA dan perguruan tinggi ya. Dan yang keempat itu program di bidang kesehatan khususnya mengenai tadi ya bersinergi dengan program Asta Cita juga ada pemeriksaan kesehatan gratis ya pada hari ulang tahun itu termasuk juga kita beberapa punya program untuk kesehatan di bidang baik di bidang preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif ya. Yang kelima kita punya program yang namanya PDM gratis. Jadi semua masyarakat kalau di Tarakan ini mau pasang PDM gratis ya. Tapi bayar bulannya tetap ya. Tetap ya, Pemasangannya aja pemasangannya gratis. gratis. Ya kalau dulu kan mereka bayar 2 juta, 3 juta, sampai 4 juta. Sekarang kita gratisin. Soalnya mudah-mudahan tahun depan bisa juga ada pemasangan gas rumah tangga gratis ya. Nah, yang berikutnya juga kita ada layanan ambulans, mobil jenazah melalui one call one number itu. Jadi melalui 112 mereka bisa telepon 24 jam, butuh ambulans, butuh layanan mobil jenazah itu gratis ya. Nah, kita berikan kepada masyarakat kita. Dan sebenarnya program lanjutan dari periode sebelumnya. Ada lagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini sebenarnya sejalan dengan program Bapak Presiden 3 juta rumah itu. Sebenarnya program ini sudah kami jalankan di program periode pertama, program DP 0% ya. Jadi down payment itu 0%, jadi nggak pakai uang muka, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah di periode pertama dan kita lanjutkan di periode kedua. Dan kan saya lihat sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Berikutnya juga ada bantuan untuk para petani, para nelayan, ya itu juga sudah kita anggarkan juga dan bahkan sudah kita serahkan bantuan macam-macam, alat tangkap, bibit dan lain-lain. Itu juga menjadi program unggulan kita dan itu insya Allah setiap tahun nanti akan kita anggarkan. Lalu ada lagi misalnya untuk keandalan listrik, terus termasuk air baku, sumber air baku karena Tarakan ini sebagaimana kita ketahui kan
memang bergantung pada tada hujan, ya, sehingga sekarang ini memang banyak kita mengandalkan embung-embung yang kita bangun, dan itu sekarang juga sedang kesiapkan untuk penambahan embung baru untuk memenuhi kebutuhan pertambahan penduduk itu. Baik, nah untuk Ya, UMKM sendiri dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tarakan itu begitu besar ya. Tadi ya, modalnya juga diberikan, ya, pelatihan dan vokasi juga diberikan. ya, Tapi biasanya UMKM kan biasa terkendala di pemasaran dan juga digitalisasinya. Nah, ya. untuk mendorong transformasi digital UMKM apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Pemkot, Pak? Iya, jadi yang dulu di periode pertama pun kita sudah untuk saya cerita dulu. Dulu kan UMKM kita ini di awal-awal saya masuk itu hanya sekitar 7 ribuan ya. Sekarang di catatan kita sih meningkat 4 kali lipat, sekitar 28 ribuan begitu. Dan tetapi memang kebanyakan kan mereka ini kan para UMKM kita UMKM yang bertransformasi dadakan begitu, dari ibu rumah tangga terus menjadi pengrajin. Nah, terus yang tadi mohon maaf nih karena kemarin Covid mereka kehilangan pekerjaan lalu beralih ke UMKM, dan ini sekiranya butuh pembinaan, dan kita lakukan di periode pertama. Jadi memang yang pertama bahwa pembeli utamanya itu memang dari Pemda. Biasanya kita setiap ada goodie bag dan lain-lain itu kita pakai produk UMKM kita. Yang kedua, memang kan harus mereka meluaskan pemasaran, dan kita melatih mereka di bidang digitalisasi ini. Kita dulu di periode pertama dan sekarang pun juga masih terus berlanjut, itu kita latih mereka di dalam menggunakan media sosial ini. Dan kita pelatihannya itu tidak teori, hands on, jadi mereka belajar, praktek, mereka memoto bagaimana angle-nya supaya bagus begitu. Kita latih benar-benar itu 2-3 hari lah bergilir UMKM kita lakukan. Alhamdulillah sekarang saya lihat bahwa sudah banyak juga UMKM kita yang go internasional. Ada yang pemasaran sudah sampai ke luar negeri, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika, ada juga yang negara tetangga kita di sana yang dekat ke Sabah begitu. Bahkan seperti jualan sambal pun sudah sampai ke Sabah. Luar itu biasa. Jadi UMKM Tarakan itu dari iya, lokal jadi global luar biasa. ya. Jadi saya kira kita membantu dulu juga, sempat kita kerjasama dengan marketplace ya. Marketplace seperti ya mungkin saya sebut aja lah, seperti Bukalapak, Blibli, itu kita kerjasama, kami yang nyiapkan, mereka masuk di sana secara gratis ya. Ini harus naik level begitu ya. Tapi kalau kita berbicara kesejahteraan memang bukan hanya ekonomi saja ya Pak, namun juga ada kesehatan. Nah karena Pak Khairul ini backgroundnya di bidang kesehatan, menarik untuk digali karena Pemkot Tarakan sendiri juga berusaha terus untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang bukan hanya merata tapi juga berkualitas. Tapi kita akan bahas selengkapnya usai jeda berikut, tetapi bincang kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita saudara, dan kita masih melanjutkan obrolan dengan Wali Kota Tarakan Bapak Khairul. Ini menarik, kita akan bahas kesehatan nih. Pak Khairul ini kan seorang dokter, sempat menjadi Kadinkas juga, tentunya ini menjadi salah satu fokus ya dan juga program unggulannya. Kita tahu kesehatan ini menjadi indikator kesejahteraan ya selain ekonomi tadi. Karena masyarakat Kota Tarakan pastinya berharap bahwa akses layanan kesehatan ini semakin merata dan juga semakin berkualitas begitu ya. Tapi untuk program prioritas di bidang kesehatan dari Pemkot Tarakan apa saja nih Pak? Ya, jadi saya kira kalau program kita kan tetap aja holistik ya, antara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Artinya begini, upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi ya, termasuk juga meningkatkan literasi mereka terhadap kesehatan. Yang kedua, preventif ini juga selama ini juga sudah kita lakukan, ada pemeriksaan rutin kesehatan. Nah, kebetulan juga di dalam program Asta Cita Bapak Presiden ini kan juga ada pemeriksaan kesehatan cek gratis setiap ulang tahun. Yang kedua juga seperti tadi pencegahan stunting, pencegahan dan juga penanganan stunting selama ini kan juga sudah kita jalankan juga pada periode pertama. Nah, di periode kedua ini diperkuat juga dengan kolaborasi kita dengan program nasional melalui makan bergizi gratis MBG itu. Alhamdulillah saya kira ini juga bisa dikolaborasikan dengan baik. Karena sasarannya juga sama sebenarnya. Kalau dulu memang sasaran kita kan lebih banyak pada balita, ya balita dan ibu-ibu hamil. Sekarang kan diperluas juga kepada anak sekolah. Nah, yang berikutnya adalah dalam rangka juga meningkatkan akses tadi, akses terhadap pelayanan ini tentu memperluas infrastruktur pelayanan kesehatan, pembangunan puskesmas, termasuk juga
pembangunan puskesmas 24 jam. Jadi kalau di Tarakan sekarang rata-rata puskesmas kita 24 jam. Jadi yang berikutnya juga di dalam program misalnya bagaimana untuk penanganan ini kan wilayah kumuh kita ya perkotaan selalu kan persoalannya kan wilayah kumuh biasanya. Ini wilayah kumuh ini juga berkaitan dengan sanitasi. Nah ini juga menjadi bagian program kita tadi mengenai bagaimana membangun rumah sehat dengan bedah rumah itu menjadi program kita dan nah itu yang program-program yang selama ini berjalan dan saya kira dari tahun ke tahun kalau kita bisa lihat bahwa grafik indeks pembangunan manusia Tarakan kan terus naik ya, bahkan di atas rata-rata nasional dan itu salah satunya ditopang oleh derajat kesehatan yang semakin membaik seperti itu. Pak Khairul, kita tahu untuk memutus rantai kemiskinan ini pendidikan bermain penting di sini ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pemkot Tarakan sendiri apa saja strategi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, Pak? Ya, jadi kalau pertama memang kan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi anggaran untuk biaya pendidikan kan minimal 20%. Tetapi kalau ditarakan rata-rata sebenarnya antara 27 sampai 29% selama ini. Jadi kita biasanya selalu rata-rata di atas batas minimal itu. Dan dana ini dimanfaatkan memang pertama tadi satu untuk insentif para guru ya. Termasuk juga meningkatkan kualitas mereka di dalam pendidikan, pelatihan. Lalu yang kedua tadi adalah untuk operasional sekolah memang. Operasional sekolah ini memang karena sekolah kita ini kan sekolah-sekolah negeri kan semuanya kan gratis. Nah untuk yang sekolah swasta juga kita berikan bantuan namanya bantuan biaya operasional pendidikan juga. Kita berikan juga bantuan kepada mereka khususnya untuk insentif para gurunya biasanya. Itu juga kita tiap tahun menganggarkan beasiswa untuk anak-anak kita yang tidak mampu ini untuk tingkat SD SMP khususnya yang baru masuk sekolah ini untuk pembelian baju seragam. Lalu di samping itu juga kita memberikan selama ini insentif untuk anak-anak yang berprestasi. Lalu kita sekarang juga untuk anak-anak yang tidak putus sekolah ini itu ya harus kita akui juga ada yang tidak, dengan berbagai masalahnya mereka tidak sekolah. Itu yang kita sasar sekarang. Nah kita sasar ini memang kita masukkan sekarang ini kalau kita itu masukkan ke pendidikan non formal biasanya ya seperti yang paket A, paket B, paket C itu. Jadi salah satu kota yang memulai sekolah rakyat, sekolah rintisan itu di Tarakan. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar hampir 70 anak ya yang kita tampung di sekolah rakyat ini itu memang rata-rata dari anak-anak yang miskin ekstrim ya. Ini tentu termasuk juga untuk anak-anak memang yang di daerah-daerah pesisir nih biasanya ini juga banyak juga yang kena ikut bekerja dengan orang tuanya jadi nelayan bahkan di petani rumput laut. Nah ini yang kadang-kadang juga sering mereka tidak bersekolah dan ini juga kita cari kita kumpulkan dan ya nanti kalau memang masih bisa masuk ke sekolah yang formal kita masukkan, kalau tidak masih kita masukkan ke sekolah yang formal ya. Intinya di anak-anak pesisir ini juga layak dan juga berhak mendapatkan pendidikan. Pak, kalau boleh tahu untuk progres Tarakan Smart City sudah sejauh apa dan dampaknya apa nih ke masyarakat, Pak? Ya, program ini kan sejak kita mulai dari periode pertama ya, Smart City ya seperti tadi ada 6 indikator ya. Satu smart governance ya, hampir smart governance ini rata-rata sekarang untuk pemerintahan yang smart ini hampir kita sudah digitalisasi semua, hampir ya. Layanan kita bahkan semua terdigitalisasi, pembayaran termasuk juga pelayanan ya. Seperti kalau mau ke rumah sakit mendaftar online, terus membayar pajak dan lain itu melalui aplikasi, semuanya hampir sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi itu yang sudah tercapai sekarang. Nah kalau misalnya untuk smart economy ya tadi yang seperti tadi UMKM kita mendidik masyarakat kita menggunakan IT ya, mereka memasarkan lewat marketplace, lewat platform digital yang lain termasuk juga melalui media sosial itu juga mereka sudah cukup berkembang saat ini di Tarakan. Jadi kalau saya lihat bahwa smart ekonominya juga termasuk smart people-nya juga sudah mulai terdampak walaupun memang belum penuh ya. Dan termasuk juga mengenai smart living ya. Smart living bagaimana hidup yang nyaman dengan penyiapan infrastruktur yang baik ya. Penyediaan infrastruktur yang baik, air bersih,
listrik, sanitasi, begitu-begitu, Jadi penerangan, sudah saya kira cukup juga jauh ya progresnya ya menuju ya, Tarakan Smart City. Nah ini ya, mungkin terakhir nih Pak, ya. bagaimana dari Pak Hairul sendiri melihat peran masyarakat supaya tidak selalu bergantung pada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dan juga terakhir apa harapannya pada Kota Tarakan? Mungkin singkat saja Bapak. Ya, jadi saya lihat bahwa pengawasan masyarakat ini terhadap program atau pelayanan publik luar biasa ya. Karena memang saya kira juga penggiat media sosialnya kalau di Kalimantan Utara yang paling banyak di Tarakan. Nah tentu harapan kita ke depan bahwa memang karena seperti tadi pembangunan ini kan tidak hanya tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Ya? Jadi ya kita berharap bahwa pentahelix ini berjalan ya. Jadi pentahelix ini tadi dari pemerintah, dari masyarakat, terus juga dari perguruan tinggi saya kira, termasuk juga dari NGO ya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk mengontrol pemerintahan, dan yang terakhir media saya kira. Saya kira seperti kita juga di Tarakan selama ini ya, kontrol media juga luar biasa menurut saya. Dan saya sendiri pun tidak ada masalah mereka mengontrol. Ya cuman memang seperti tadi ya kita minta berimbang ya. Kalau kita udah perbaiki tolong dong disampaikan juga bahwa ini sudah diperbaiki ya. Jangan pada saat rusaknya aja disampaikan, tapi pada saat diperbaiki nggak disampaikan. Itu yang selalu saya sampaikan juga dengan teman-teman dari media. Silakan aja, karena itu juga bagian dari sebenarnya untuk mengontrol kita ini supaya bisa terarah, bisa berjalan tetap di koridor yang benar begitu. Sebagai pilar demokrasi ya. Baik, terima kasih Pak Hairul untuk bincang-bincangnya di Kompas TV hari ini dengan bincang kita. Baik, kita tahu ya bahwa pembangunan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, ini butuh sinergi seperti yang tadi Pak Hairul sampaikan, pentahelix ya, untuk bisa mewujudkannya. Namun dengan sinergi antara pemerintah Kota Tarakan dan juga pemerintah pusat ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk menyejahterakan masyarakat menuju ekonomi kerakyatan yang berbasis dan UMKM dan juga berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan. Baik saudara, usai sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit ini. Saya Gita Hapsari pamit undur diri, sampai jumpa.